Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifana Nila Zahra dengan NRP 15/2024-107. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 4, yang dimana soalnya adalah Anda adalah petugas laboratorium komputer yang bertanggung jawab mengelola berkas-berkas laporan praktikum mahasiswa. Setiap minggunya Anda menerima banyak file laporan dari berbagai kelas. Nah, agar tetap dengan baik, Anda harus membuat sistem penyimpanan sederhana menggunakan perintah terminal. Gunakan perintah command line atau terminal openular untuk menyelesaikan permasalahan di bawah ini. Oke, kita masuk ke VMware. Kemudian kita ke openular, kita play virtual machine. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, di sini kita masukin username dan password. Oke, kemudian kita masuk sebagai root dengan perintah sudo su. Masukkan passwordnya lagi. Nah, kita kembali ke soal di sini. Kita diminta untuk membuat folder utama bernama lab komputer, yang mana di dalamnya ini terdapat 3 folder, yaitu kelas A, kelas B, dan C. Sini maka kita ketik mkdir. Jadi kita diminta untuk membuat folder utama yang mana namanya lab kom. Kita coba ls untuk nampilin isi directory dan mastiin folder itu tuh udah dibuat atau belum. Nah, di sini udah ya. Kemudian kita cd, kita masuk ke dalam folder lab komputer. Jadi kita diminta untuk membuat folder kelas A, kelas B, dan arsip. Maka kita mkdir kelas A, B, dan arsip. Jadi arsip kecil. Oke, kita ls. Oke. Oke, ada ya, sorry. Kemudian di sini kita nomor 2 di dalam folder kelas A buatlah 3 file laporan yang mana isinya ini laporan 1 txt, laporan 2 txt, dan laporan 3 txt. Berarti kita bukan bikin file Python. Yang diminta yaitu filenya txt ya. Berarti kita masuk ke kelas A. Oke, bentar. Bentar ya. Oke, kita masuk ke kelas A. Oh ya, udah. Lalu, kita diminta untuk membuat laporan 1, menjadi laporan 2, dan laporan 3. Berarti kita pakai couch. Laporan 1.txt, laporan 2.txt, dan tadi kita diminta untuk membuat laporan 3. Kita pakai spasi ya. Step. Oke, kita coba ls. Oke, ada ya. Kemudian kita diminta untuk di nomor 3 ini salin semua file dari folder kelas A ke folder kelas B. Ini kan kita udah berada di kelas A ya.
Berarti kita coba ke LS ya, berarti kita perintahnya itu laporan ke .txt. Itu ya. Eh, salin ya, bukan pindah. Berarti bukan ini. Berarti perintah laporan 10 txt. Laporan 2. Laporan 3. Terus kita oke ya, bentar. Kelas B. Sebentar kita pastikan dulu. Ya, selain semua di sini berarti kan laporan 18283. Terus B. Ini perintah ini tuh CP kan ini bener ya? Kok CP? Ini kita pakai CP ya. Oke. Kita coba kita CD ke kelas. Nah, di sini udah ada ya. Ini berarti kan laporan 123 ya udah disalin ke kelas B. Coba kita make sure dulu. Kita CD spasi. Nah, kita masuk ke kelas A lagi. Di kelas A juga masih ada ya. Berarti kita udah benar. Bentar. Kita masuk ke soal 4. Tadi udah ya. Sekarang kita masuk ke soal 4, yaitu pindahkan laporan 3 txt dari folder kelas A ke folder arsip. Nah, ini baru. Nah, di sini kita ke CD dulu. Kelas A. Kita lihat lagi ya. Oke. Kemudian kita CD. Bener deh di kelas A. Karena tadi dimintanya itu dari kelas A ke folder arsip, berarti kita berada di kelas A ya. Kita cari kelas A dulu. Kemudian tadi udah kita ls. Lalu kita move. mp laporan .txt ya. Kemana? Ke arsip. Oh ya, bukan arsip tapi hanya kecil ya. Nah, oke, kita coba cd ke arsip ya. Ini ada nggak? Nah, di sini dia laporan 3 txt-nya udah pindahnya dari folder kelas A ke folder arsip. Coba kita cek di kelas A. Kira-kira masih ada atau enggak? CD kelas ls. Nah, di sini cuma ada laporan 1.txt dan laporan 2.txt. Kita coba clear dulu ya. Oke. Kita masuk ke soal kelima. Ganti nama file laporan 2.txt di folder kelas B.
menjadi laporan fix txt. Oke, berarti kita CD dulu. Oke, CD ke kelas B. Nah, di sini berarti kita move laporan. Berapa tadi ya diminta? Laporan 2. Laporan 2.txt. Laporan jadi laporan fix txt. Coba lihat lagi. Oh, pakai underscore. Fix underscore text. Sini kita pakai underscore. Apakah sudah terganti ya? Nah, di sini laporan 2.txt-nya udah keganti jadi laporan fix text. Jadi perintah untuk merubah nama file itu pakai move. Kemudian kita masuk ke soal ke-6. Buatlah satu file baru di folder arsip dengan nama catatan.txt. Tulis keterangan laporan hasil praktikum minggu pertama dalam folder tersebut. Nah, perlu di highlight. Sini itu kita gak pakai Python, jadi kita .txt. Maka sebentar ya, kita masuk lagi. Oke, kita cd. Kita masuk ke arsip. CD, kita masuk ke CD. Arsip. Oke, di sini kita ls dulu. Laporan 3. Berarti kita mkdir. Ya, kita touch. Bukan mkdir guys. Touch. Laporan apa tadi? Buat satu file baru di folder arsip catatan.txt. Berarti di sini catatan.txt. Touch catatan.txt. Oke. Lalu kita karena kita mau ngetik isi dari catatan.txt tadi, kita bakal perintahnya v.txt. Nah, di sini kita pencet i untuk supaya bisa ngetik. Jadi kita diminta untuk ngetikin apa? Laporan hasil praktikum minggu pertama. Laporan hasil praktikum minggu pertama. Oke. Lalu kita ketik titik 2 wiki. Lalu kita enter. Kemudian kita coba ls. Oke, udah deh ya. Coba kita fit lagi. Nah, udah deh isinya. Kita ESC. Sebentar. Oke. Insert. Lalu kita ESC. Kemudian lagi. Sebentar. Insert.
terus SC WG. Oke, terus lagi deh nih. Sini udah ada ya. Kita masuk ke catat. Masuk ke nomor 7. Hapus file laporan 1txt yang ada di folder kelas A. Berarti kita cd ke kelas A dulu. Kita clear aja. Nah, di sini kita cd di kelas A. Nah, di sini kita coba bahas apakah masih ada. Tadi ini minta untuk di delete itu adalah laporan 1txt. Berarti kita perintahnya yaitu rm laporan 1txt. Kita yes. Nah, di sini laporan 1.txt-nya udah ke delete. Kemudian perintahnya apa lagi? Hapus folder kelas A setelah semua file di dalamnya sudah dipindahkan atau dihapus. Bentar. Kita cd kelas A udah. Kemudian kita delete rm laporan 2. Yes. Kemudian kita ls. Oke, udah ke delete. Kemudian kita cd. Kita delete folder satunya. Sebentar. Kita coba cek. Ini dimintanya apa. Oke, di sini tadi dimintanya hapus folder kelas A. Setelah semua file di dalamnya sudah dipindahkan atau dihapus, ini file semuanya udah kehapus ya. Kita gak pindahin, tapi kita hapus. Ini kita dibahas lagi deh. Jadi kelas. Nah, di sini udah gak ada ya. Berarti kita masuk ke perintah delete folder kelas A-nya. Maka perintahnya yaitu rmdir kelas. Nah, di sini cuma ada arsip dan kelas B. Karena tadi dimintanya untuk di delete. Kemudian kita masuk ke nomor 9. Salin seluruh isi folder kelas B ke dalam folder arsip dengan satu perintah saja. Satu perintah saja. Kita cd kelas B. Sebentar. Ya, betul. Kelas B. Nah, kita coba ls ya. Di sini kan ada laporan 1, laporan 3, dan laporan fix. Kita gunakan perintah cp-r. Laporan 1.txt, laporan 3 ya. Laporan 3.txt. Dan di sini laporan underscore fix txt. Tadi kita diminta untuk mindahin ke bentar arsip dengan satu perintah saja. Oke, ini udah satu perintah. Maka ini tuh arsip. Ini gini deh kalau nggak salah. Oh, salah. Arsipnya itu kecil. Maka cp ketik lagi laporan 1.txt, laporan 3.txt, laporan fix.txt, titik slash
arsip. Bentar, kita cek dulu. Oke, yes. Nah, kita coba CD ke arsip supaya mastiin kira-kira udah bener-bener ada belum. Oke, ada ya. Karena tadi dimintanya untuk disalin, kita coba CD lagi ke B. Kelas B. LS. Nah, di sini ada ya. Masih ada, kemudian tadi di arsip juga ada. Sama ya. Tapi bedanya di arsip itu tadi kan kita diminta untuk membuat catatan .txt. Jadi di sini ada 4 catatan .txt, laporan 1 .txt, laporan 3 .txt, dan laporan fix .txt. Nah, kemudian di nomor 10 kita diminta untuk menampilkan daftar seluruh isi folder lab komputer beserta subfoldernya dan file yang ada di dalamnya. Maka kita cd. Perintahnya itu ls bin r. Nah, di sini ada arsip dan kelas B. Kelas A gak ada. Karena tadi itu sebentar. Nih, di sini tadi kan kita diminta untuk hapus folder kelas A setelah semua file di dalamnya sudah dipindahkan atau dihapus. Nah, kita tadi kan udah dihapus. Terus kita juga udah delete foldernya. Nah, maka di sini cuma ada arsip sama kelas B aja. Ini juga ada file-file yang udah kita buat kayak catatan.txt, laporan.txt, dan seterusnya. Kemudian kita diminta apa lagi? Pilih salah satu file, ubah hak akses file menggunakan chmod atau sebagainya. Buat kesimpulan perbedaan masing-masing hak akses. Jadi perintah chmod ini tuh singkatan dari change mode, digunakan di sistem operasi, biasanya Linux, untuk mengubah hak akses kayak permission gitu pada file ataupun folder. Nah, hak akses ini itu akses ini tuh nentuin siapa aja yang boleh ngebaca, menulis, dan jalanin file atau folder tersebut. Maka kita di sini cd kelas B. Kelas B aja. Kita coba ls dulu. Nah, di sini ada tiga file. Kita cobain pakai perintah chmod 700 laporan 1, laporan 3, laporan fix. Kita coba di laporan 1 aja. Txt. Terus kita ls min l untuk melihat rincian hak akses file dari laporan 1.txt tadi. Nah, di sini kita coba jadi chmod itu kalau nggak salah ada sekitar berapa ya? 600, 644, 777 sama 775 sama 700 yang tadi kita coba. Nah, kita cobain chmod 600 kita pakein ke laporan 3 ya. Laporan 3 txt. Terus kita ls min l seperti biasa. Nah, kalau di laporan 3 ini miliknya hanya bisa membaca dan menulis. Kemudian tadi itu ada 644 ya. Chmod 64 laporan. Kita coba ke laporan 1 lagi. Kira-kira chmod 644 itu buat apa? Nah,
Biasanya Cmod 644 itu buat membaca dan menulis. Lainnya tuh hanya bisa yang lainnya itu cuma bisa ngebaca aja. Bentar. Nah, oke, kita masuk. Ini kan udah tadi itu Cmod 700, Cmod 600 sama Cmod 644. Ada lagi 777 sama 755. Nah, Cmod 777 laporan 3 aja lagi ya. Kita langsung aja. Oke, kita ls min l. Kalau ini tuh biasanya pengguna tuh cuma bisa baca, nulis, sama eksekusi. Oke, 777. Lalu yang terakhir tadi 755. Ya, 755. Cihamot 755. Laporan berapa tadi kita udah pakai? Laporan 3 berarti sekarang laporan 1. Kita ls min l. Nah, kalau di sini di 755 dia itu pemiliknya bisa semuanya. Jadi yang lain tuh cuma bisa baca, nih, baca dan eksekusi. Seperti itu. Jadi intinya perintah chmod ini tuh singkatan dari change mode yang tadi dimana dia tuh digunainnya di Linux untuk mengubah hak akses suatu folder atau file tertentu atau kayak permission gitu lah kurang lebih. Nah, kemudian apa lagi? Oke, sudah selesai. Mungkin cukup sekian pengerjaan tugas 4 saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.